ketuanya itu adalah seorang kiai. Saya kadang miris ya, tokoh agama kok bisa-bisanya diperbudak, dibodohi gitu. Dan bukan cuma tokoh agama Islam saja, agama lain juga banyak, pendeta ada gitu. Tapi itu tentu oknum, aparat juga ada oknum, pejabat juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, pagi ini saya akan melanjutkan untuk membahas perkembangan VTube dan orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya yang saya maksud di sini itu tentu member VTube yang posisinya ada yang pro dan ada yang kontra. Yang masih pro itu ternyata tidak sedikit. Hanya saja ada beberapa di antara mereka itu sebenarnya mulai sadar, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Ada juga tetap bertahan pada kedunguan, bahkan mencoba membela. Ada yang lebih gila lagi, itu terkesan membantu terutama para konten kreator. Kita bisa melihat. Nah, konten kreator ini seperti yang saya katakan dalam video-video sebelumnya itu, mereka berusaha mengulur waktu dengan memberikan janji-janji sedikit saja. Apakah dari status media sosial seorang leader itu kemudian dibahas dalam satu konten seakan-akan ada yang terjadi gitu. Bahkan ada video yang menunjukkan sebenarnya video itu negatif sih. Di situ jelas bahwa antara VTube dan V+ itu beda. Tetapi kemudian ditafsirkan seakan-akan ada sesuatu yang baru. Ya itulah cara mereka supaya waktunya semakin molor. Kalau waktunya semakin molor, maka potensi kemarahan member yang dirugikan itu akan semakin berkurang. Ada beberapa hal menarik yang saya ingin bahas di video ini. Yang pertama itu, mereka membentuk sebuah kelompok atau komunitas atau apalah namanya, yang sepertinya kelompok ini itu akan menjadi bumper VTube nantinya. Dan lucunya, ketuanya itu adalah seorang kiai. Saya kadang miris ya, tokoh agama kok bisa-bisanya diperbudak, dibodohi gitu. Dan bukan cuma tokoh agama Islam saja, agama lain juga banyak, pendeta ada gitu. Tapi itu tentu oknum, aparat juga ada oknum, pejabat juga ada. Nah, untuk kelompok atau komunitas ini tuh kebetulan ketuanya adalah seseorang yang dipanggil kiai. Nah, menurut info yang banyak beredar itu tujuan pembentukan kelompok ini tiada lain untuk menjaga VTube on. VTube itu, teman-teman semua, itu sudah diambang finish. Hanya saja itu seperti yang saya katakan di salah satu video, andai tidak ada tokoh nasional yang terlibat di sana itu sudah berakhir. Buktinya apa? Buktinya leader-leadernya itu sudah beralih ke aplikasi lain. Tidak ada terlihat dari mereka tekad untuk mempertahankan VTube ini. Nah, kita lanjut. Nah, kelompok atau komunitas ini itu dibentuk melalui WA dan Telegram, link Telegram. Mereka berkumpul di sana itu. Saya sempat mengintip, tidak ada sih sesuatu hal yang aneh di sana. Tetapi saya melihat bahwa ini kemungkinan nanti akan menjadi perwakilan atau seakan-akan perwakilan dari banyak orang
yang tentunya akan menjadi bumper VTube. Contoh begini, kalau dari member VTube yang kontra sekarang itu melaporkan ke Bareskrim misalnya, kemudian mereka membuat jumpa pers. Nah, kelompok ini akan membuat jumpa pers kontra terhadap jumpa pers orang yang melawan VTube. Atau contoh lain misalnya, orang-orang yang dirugikan itu melakukan demonstrasi misalnya karena laporan mereka tidak dihiraukan. Nah, orang-orang yang ada di kelompok ini juga akan melakukan demonstrasi tandingan yang narasinya tentu tidak ada yang dirugikan. Jadi selalu ada kontra. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk membela, siapa lagi kalau bukan tokoh nasional ini? Udah kebaca kok. Jadi terlihat di sana katanya perwakilan dari tiap provinsi, betul nggak? Nanti tiap provinsi ini yang dan seterusnya. Tetapi semoga saja banyak member VTube yang mendengar ini, kalian itu hanya akan dijadikan bumper, jadikan alat, seakan-akan nanti kalian mewakili dan terkesan banyak. Padahal di sana itu banyak akun yang sebenarnya dimiliki oleh satu orang. Itu yang pertama. Perkembangan yang kedua terkait laporan para member VTube yang dirugikan. Saya tahu saja ada organisasi resmi yang berbadan hukum, namanya Masyarakat Online Indonesia, sudah melaporkan hal ini ke Bareskrim. Namun sampai detik ini belum ada kelanjutan dari Bareskrim. Saya sebagai masyarakat umum tentu bertanya-tanya, ini ada apa? Apakah memang sesulit itu melaporkan sesuatu ke Bareskrim? Kalau syarat melaporkan ke Bareskrim kan memang tentu beda kalau melaporkan ke Kapolres atau Polda atau Polsek, itu beda. Namun kalau sudah selama ini atau memakan waktu yang lumayan ini, tentu kita bertanya-tanya ada apa? Apanya yang kurang gitu. Padahal dengar-dengar laporan itu sudah diterima, tinggal dilanjutkan saja. Nah, makanya pertanyaannya tentu, apa sih syaratnya ketika laporan sudah diterima kemudian dilanjutkan? Nah, kita tidak tahu itu karena tentu aparat punya aturan, punya SOP, dan punya ketentuan yang kita tidak tahu. Yang jelas laporan itu ada. Nah, tentu kita berharap laporan itu ditindaklanjuti, kerugian para member yang real itu bisa tergantikan, itu yang utama sebenarnya. Kemudian para pelaku ini itu bisa berhenti, cukuplah sampai di sini. Bahwasanya VTube itu sudah dinormalisasi, itu adalah kebijakan dari SWI. Yang kalau menurut saya sebenarnya sih memang agak-agak aneh sih, diberi kebijakan, namun kebijakan itu tidak ditepati. Tapi sampai detik ini juga SWI tidak mengeluarkan keputusan terkait itu. Mestinya ketika ada pelanggaran kemudian dibijaksanai, diberikan normalisasi dengan syarat, kemudian syarat itu tidak dipenuhi, taruhlah misalnya dalam jangka waktu tertentu, mestinya pihak regulator itu memutuskan apakah normalisasi ini diperpanjang atau bagaimana. Ini juga pertanyaan besar. Nanti pikiran kita tentu ingin menghubungkan ini, jangan-jangan karena ada tokoh nasional yang terlibat itu, kan begitu.
Tetapi tentu pertanyaan itu hanya pertanyaan sebagai manusia yang memiliki akal, ya kita tidak tahu. Seperti pertimbangan aparat tadi, tentu mereka memiliki SOP tersendiri, memiliki prosedur tersendiri, dan memiliki tata kerja sendiri. Kita tunggu saja perkembangan terkait itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada semua penonton bahaya yang mengancam kita sebenarnya itu di tengah-tengah wabah pandemi. Orang kebanyakan pegang gadget gitu. Kemudian banyaklah tawaran-tawaran aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang, nambang koin, menjalankan petir, dan sebagainya itu. Aduh. Membahas ini tentu panjang. Saya hanya ingin berpesan bahwa berhati-hatilah. Kalau tidak paham sumber uangnya dari mana, jangan ikuti. Kalau paham sumber uangnya, terus di sana ada kalkulasi mencurigakan, itu juga jangan diikuti. Karena kalau Anda tidak kena imbas kerugian, minimal Anda membantu merugikan orang lain. Misalnya kemarin nonton iklan dibayar, sampai satu misi itu 14.000. Ada paket bintang tertentu, satu misi itu dibayar $300. Itu tidak masuk akal. Masa sih nonton iklan dibayar $300? Bagaimana kalau ada 1 juta penonton semua ingin dibayar $300? $300 juta per misi. Itu tidak masuk akal. Jadi begitupun aplikasi-aplikasi lain. Yang sekarang banyak itu berlindung di balik trading, berlindung di balik kripto. Ya berhati-hati. Kuncinya kalau tidak paham, jangan. Paham mendalam maksudnya ya. Sumbernya dari mana, cara mainnya gimana, menghasilkan uang bagaimana, itu harus dalam. Kalau toh semua itu sudah diketahui, tetapi tidak masuk kalkulasi untung rugi, bagaimana perusahaan bisa untung, bagaimana kita sebagai member bisa untung, kalau itu tidak masuk juga hindari. Saya kira demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.